Antum udah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik rekan-rekan, rekan sejawat, para guru yang kami banggakan. Jadi di pagi yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama dalam forum sambil menikmati yang tidak ada. Sambil ketawa saja nggak masalah. Jadi ada hal-hal penting yang ingin kami sampaikan terkait dengan pembelajaran di guru penggerak. Terkait yang utama adalah budaya positif. Kita mungkin sering mendengar budaya positif, ada disiplin positif. Tapi dari budaya positif ini ada poin-poin yang harus kita ketahui bersama dan mudah-mudahan dapat mengembangkan pola pikir kita untuk mewujudkan pendidikan ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan teori stimulus responi atau teori kontrol. Jadi ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan kita genggam tangan kita. Tangan kita yang kita genggam ini ada hal yang paling istimewa di dalamnya. Apa yang istimewa, yang rasa-rasa sangat istimewa, sangat penting bagi kita. Dan tugas kita, tugas yang lainnya ini bagaimana cara untuk membuka tangan ini agar yang istimewa itu keluar. Banyak cara, boleh dengan marah, boleh dengan ini, boleh dengan itu, boleh dengan hadiah, segala sesuatunya. Namun pada dasarnya, apabila tangan kita ini memang betul-betul istimewa, kita tidak akan pernah mau melepasnya. Tapi kalau rasa-rasa tawaran yang diberikan oleh orang-orang di sekitar itu sangat lebih berharga, terkadang kita bisa membukanya. Itulah prinsip anak-anak kita juga, prinsip kita juga. Tergantung daripada keistimewaan yang diberikan oleh lingkungan di sekitarnya agar anak mau membuka dirinya. Itu juga yang terjadi pada diri kita. Diri kita akan terbuka tergantung dari situasi yang ada di sekitar kita. Ternyata ini lebih bagus, ini lebih luar biasa, dan kita akan membukanya. Disinilah bagaimana tentang paradigma pemikiran kita. Kemudian kalau berbicara terkait dengan disiplin, itu kita sering mengenal istilahnya kontrol guru dalam menghadapi murid dan segala sesuatunya. Padahal untuk membangun budaya yang positif di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan daya merdeka. Jadi tidak hanya kontrol yang dibutuhkan. Kalau berbicara masalah disiplin positif, kita sering mengekang anak dengan peraturan, dengan segala sesuatunya. Tetapi kita tidak menciptakan lingkungan yang nyaman sama anak. Bagaimana pola pikir mereka agar nyaman, agar tenang, bagaimana lingkungan belajar mereka lebih luar biasa. Kita hanya menekankan keegoan kita. Seringnya seperti itu kita, nggak semua orang. Tapi kita sering seperti itu. Yang penting apa yang kita mau dilakukan oleh anak, yang lebih luar biasa lagi. Tapi kita berharap nantinya bagaimana pola kita ini bisa tergugah, bagaimana kita betul-betul untuk menyiapkan selain daripada anak, lingkungan juga kita siapkan agar lebih nyaman. Bisa dicoba di lingkungan halaman kita segala satunya, atau dengan metode yang luar biasa agar menggugah anak untuk lebih bergerak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada hal terkait dengan disiplin positif. Kalau bicara terkait dengan disiplin, kita sering yang kita ingat pasti tata tertib, teratur, patuh pada aturan. Itu segala sesuatu yang kita buat. Sesuatu yang kita buat. Bagaimana cara kita menunjukkan disiplin daripada anak itu yang perlu kita kembangkan sebenarnya. Kalau tata tertib, teratur, patuh pada aturan yang sering kita ingat, itu kadang hanya kita yang membuatnya. Aturan kelas 5 seperti ini. Ibu maunya kita ikut aturan. Ibu maunya anak tidak melanggar. Tapi kita tidak pernah bagaimana mengajak kesadaran anak itu untuk agar teratur untuk bagaimana ya menumbuhkan kesadaran itu. Misalnya bagaimana kita memanggil anak itu, ini bahasanya tidak baik. Bagaimana bukan dengan kekerasan aturan dan lebih luar biasa, kadang kita identik dengan hukuman. Padahal hukuman itu sama sekali tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan saat ini. Mengingat hal itu akan berefek samping yang luar sangat biasa. Tapi yang paling utama adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran pada diri anak.
Yang ketiga, ini terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi kadang kita sering mengenal ada motivasi ekstrinsik. Motivasi dalam diri kita, juga ada motivasi dari luar. Jadi ada beberapa motivasi yang sering terjadi pada setiap anak, termasuk kita. Yang pertama itu, anak itu kadang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi anak itu mengikuti aturan kita belajar, terkadang hanya sekedar agar tidak dimarah, agar tidak dapat nilai yang jelek, bahasanya, untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Kalau nanti kan udah nggak dikerjakan segala sesuatunya, nanti diomelin gini, tidak nyaman. Banyak anak yang seperti itu, termasuk kita lah, banyak yang seperti itu. Dia kadang termotivasi, saya kerjakan ini, tapi daripada saya kena marah, ya kan, daripada saya kena ini, itu banyak seperti itu anak-anak kita. Yang kedua, motivasi yang tumbuh pada perilaku manusia, khususnya anak kita juga, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, itu reward namanya. Kalau apa tuh kan, kadang itu penting, bisa bisa, tapi itu jangan sampai terjadi pada hanya karena nanti bonus permen 10 buah, anak itu sangat luar biasa. Berarti dia motivasinya bukan dari dalam diri dia, dari luar. Hanya iming-iming, sebatas iming-iming. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau iming-iming itu tidak ada lagi? Itu yang akan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ini yang seharusnya kita harapkan pada diri anak-anak kita, bagaimana dia termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam yang ketiga ini, motivasi kesadaran diri. Jadi dia ingin, kenapa saya bertindak seperti ini ya? Nanti kalau saya seperti ini, saya pasti bisa seperti ini, bisa mengembangkan pembelajaran, bisa mengembangkan pemikiran. Jadi kesadaran dia terkait dengan apa yang dia lakukan, itu yang kita harapkan ke depannya. Jadi bukan karena si A, bukan karena si B, tapi memang betul-betul pada sini. Kenapa saya harus belajar ya? Oh, ternyata Pak Toha ini misalnya masang batu bata nggak bisa dia, karena dia nggak belajar, ya. Tapi coba kalau belajar, pasti dia bisa. Oh, ternyata begitu juga dengan diri siswa. Saya berarti besok kalau ingin sesuatu nggak belajar, sulit. Maka bagaimana menumbuhkan motivasi itu ke depannya? Yang kelima, kadang kita sering mendengar peraturan kelas. Peraturan kelas ini pasti selalu dibuat. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Di sini ada sedikit menarik. Kok beda ya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu identik guru yang membuat, siswa menjalankan. Itu paling identik gitu. Udah nggak bisa dipungkiri lagi itu. Dan tentunya kalau peraturan ada sanksi yang akan menunggu terkait dengan pelanggar aturan itu. Namun di sini kita akan berbicara masalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, bagaimana keyakinan itu dibentuk bersama-sama siswa? Itu mungkin yang jarang kita lakukan. Sama dengan di sekolah misalnya. Guru sebenarnya paling menarik ketika seorang pimpinan nanti membuat keyakinan sekolah bersama-sama. Jadi keyakinan itu, yuk kita jabarkan yuk aturan apa yang bisa kita terapkan. Ketika ada kesalahan, kita tinggal meyakinkan keyakinan itu kepada, kemarin kita bikin keyakinan apa kira-kira anak-anak? Kita nggak boleh ganggu teman kok, kenapa mengganggu segala sesuatunya, kan yang bikin kan bukan kita semua, kita bersama yang mengganggu. Bahasanya kita harus saling menghargai dan segala sesuatunya. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama dengan kita. Kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu, kita akan berjuang mati-matian dengan hal itu. Tapi kalau kita hanya sekedar mengikuti peraturan, cuman peraturan bisa dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Itu kadang hal-hal yang sepele tapi nyata di lapangan kita. Tapi kalau kita yakin nih, saya harus belajar maksimal. Dengan belajar maksimal, insya Allah saya akan lulus ujian ini. Insya Allah saya akan bisa menghadapi tantangan ini nih. Kalau kita yakin dengan sekuat tenaga, apapun yang kita lakukan, insya Allah. Begitu juga dengan bagaimana perkembangan anak-anak. Ini ada beberapa. Yang kelima, kebutuhan dasar hidup manusia. Jadi yang perlu kita ketahui, ternyata anak-anak kita tuh punya kebutuhan yang harus mereka penuhi. Jadi bukan kita sebenarnya, tapi ini karena kita pendidik lainnya kepada anak-anak. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang harus dipenuhi.
Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima atau mendapat perhatian. Yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan diri sendiri. Yang keempat adalah kesenangan, kebutuhan merasa senang, bermain, dan menikmati apa yang dilakukan. Dan kelima adalah kekuasaan. Dan hal ini sering terjadi pada anak-anak kita. Seandainya dia pada saat itu membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang, kadang dia mengganggu orang nih, mengganggu temannya. Karena apa? Karena sebenarnya dia butuh perhatian dari teman yang lainnya. Atau dia butuh perhatian daripada kita. Kadang sering anak kayak gitu. Kita ganggu sebentar, dia ganggu kawannya. Kalau ditanya apa kamu? Dia berpikir dia kadang seperti ini. Saya tuh kalau dipanggil ibu ini senang loh. Ibunya dinasihati segala sesuatunya, gini-gini dia lembut. Rupanya dia butuh cinta dan kasih sayang. Maka dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar untuk mendapatkan itu. Atau kebutuhan kebebasan nih. Jadi dia melakukan segala sesuatu. Kok kenapa? Nanti saya biar bebas ingin melakukan segala sesuatunya. Atau kesenangan. Kok kamu mengganggu dia kenapa? Saya ini senang loh kalau dia tuh nangis, apa lucu rasanya. Itu kebutuhan kesenangan yang harus dipenuhi pada diri anak. Jadi sebenarnya kita memang harus harus paham terkait dengan kebutuhan anak agar nantinya dapat mengontrol anak tersebut. Nah, sedikit lagi. Jadi ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sebenarnya punya kita nih. Bagaimana cara kita menanggulangi anak? Ini yang sangat luar biasa. Jadi kadang kita ada anak yang bermasalah. Hal inilah yang paling pokok sebenarnya. Yang pertama sebagai penghukum kita kadang selalu menekan pada diri anak. Sering kita ucapkan patuhi aturan saya atau awas. Itu sebenarnya kita posisi kontrol kita bagaimana kita meyakinkan dengan posisi penghukum kita. Itu menekan anak sebenarnya. Kamu selalu saja salah. Kita kan menekan berarti membuat dia terasa terhukum nih dengan apa yang kita katakan. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Jadi kadang kita sering nih bagaimana cara mengontrol anak nih. Kita sering dengan membuat dia merasa bersalah nih. Contohnya gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat anak itu termenung. Kok kamu nakal terus sih nak? Kecewa ibu sama kamu. Padahal kita sedang menjalankan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Gimana coba jika orang tua kamu tak berbuat begini dan begitu? Pasti kamu gini-gini. Jadi membuat seolah-olah kita membayangkan anak itu biar dia merasa menyesal lah bahasanya. Jadi membuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol kita sebagai teman. Ini ada positif, ada negatif sebenarnya kalau posisi temannya. Ayo bantulah demi Bapak. Intinya kita tuh menganggap anak itu agar misalnya selesai tugasnya gimana? Ayo nak, bantulah yuk demi Bapak loh. Karena seolah kita dekat dengan anak. Kita dekat, ayo demi Bapak bantu. Karena kita mungkin sering hari-hari. Itu yang termasuk yang positif. Atau kata-kata ya sudahlah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kita kan seolah-olah menjadikan diri kita teman sama anak kita. Nanti ibu bantulah, ibu bereskan, kita seolah mendekatkan diri jadi teman. Yang negatifnya dikhawatirkan nanti ketika kita tidak membantunya, ketika kita tidak membantu anak itu, kok kemarin Bapak itu membantu saya, ternyata sekarang tidak membantu nih. Itu akan berdampak negatif pada diri anak. Yang ketiga, kita sering menjadi seorang monitor atau pemantau. Jadi di sini agak lebih tinggi kelasnya. Kalau di sini kita sudah menanyakan konsekuensinya, kemudian menanyakan aturan apa yang sudah kita buat bersama-sama atau aturan apa yang sudah sekolah buat, kok sehingga kamu bisa melanggar. Jadi sebenarnya ada permasalahan nih, kok kamu bisa melanggar. Dan terakhir inilah yang cita-cita kita bersama, kita bagaimana menjadi seorang manajer, sudah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi di sini niat kita bukan untuk hanya sekedar menegur, bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau menyadarkan anak, tapi bagaimana kita mengontrol anak agar dia bisa membimbing dirinya sendiri untuk mengatur dirinya lah. Contoh ada masalah kita tanyakan kenapa nak, tidak semua orang semua orang juga kadang bisa seperti ini. Kita membantu kesadaran dirinya dulu, kemudian kira-kira apa solusinya untuk menyelesaikan masalah ini. Kayak permasalahan siapa tadi lah misalnya kan, siapa namanya tadi? Aisyah. Sebenarnya kita ke dionya, kok kenapa kamu melakukan seperti ini? Kok bisa seperti ini yang terjadi? Memang orang pernah melakukan seperti itu, misalnya segala satunya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Bukan kita yang menyuruhnya,
tapi membuka wawasan dia tadi, ibaratnya untuk bagaimana dia mengakui kesalahannya, kemudian bagaimana dia bertindak untuk memperbaiki kesalahannya. Itu yang menjadi pokoknya. Yang ketujuh, nah, ini yang terakhir. Jadi akhir daripada manajer tadi sebenarnya di segitiga restitusi. Itu sebenarnya proses apa nih segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi kita sering menemukan murid yang bermasalah nih. Penyakit kita berperan sebagai penghukum biasanya nih. Si A, si B, si C salah nih, si D, tanpa kita pernah menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Kok kenapa dia melakukan seperti itu? Kok kenapa si A ini terlambat? Kita jangan. Kalau dia terlambat terus, itu sering kita lakukan kan? Tapi tanpa bertanya, nah kenapa terlambat? Kita nggak tahu, rupanya ban bocor, rupanya dia bawa apa segala sesuatunya. Kita nggak pernah kan? Jadi inilah ada satu yang luar biasa namanya segitiga restitusi. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi ini istilahnya kita tahu dia melakukan seperti itu, tapi tidak menyalahkan. Banyak loh yang melakukan seperti ini atau segala sesuatu. Apa yang kamu lakukan tadi? Segala sesuatunya kita tanya kenapa kok seperti itu? Kita tanyakan perasaan. Setelah itu nanti menstabilkan identitas. Menstabilkan tuh dia udah merasa bersalah nih, udah mengakui kesalahannya. Kita stabilkan dia posisi dia. Banyak kok teman-teman yang seperti itu kan, dan mereka bisa berubah. Dan mereka bisa menjadi lebih baik. Banyak teman-teman yang gak pandai, banyak teman-teman tapi mereka bisa sukses loh. Ibadah mungkin terkait tentang integritas kita terang sana. Dan yang terakhirnya kita menanyakan keyakinan dia, kira-kira apa harapan kamu ke depannya? Punya nggak cita-cita keyakinan kamu ke depannya ini seperti apa? Kok kenapa kamu terlambat? Kira-kira kalau dia ingin jadi seorang tentara misalnya kan, bisa nggak seorang tentara itu seperti ini dan seperti itu? Sebenarnya banyak yang kita bahas di sini, mungkin karena keterbatasan waktu dan segala sesuatunya, besar harapan kami untuk menerapkan budaya positif. Sebenarnya nanti ada beberapa budaya positif yang perlu kita tampilkan terkait dengan segitiga restitusi ini, bisa kita dalami. Itu luar biasa sebenarnya. Itu dan guru BP itu lebih luar biasa seharusnya di situ. Dan tidak hari balik kelas yang utama sering itu sangat luar biasa. Jangan kita pernah memvonis satu anak itu dengan satu kesalahan yang besar, tapi tanpa mencari tahu terlebih dahulu nih. Nah, ini penyakit kita kadang seperti itu. Tanpa mencari terlebih dahulu kita sudah memvonisnya. Sekiranya ada yang dipertanyakan, dipersilakan nih, bu ibu bapak terkait segitiga restitusi atau yang lainnya. Nah, 1-2 aja jadilah. Tadi cukup ya? Cukup udah paham. Mungkin karena waktu dan pada kegiatan ya. Setidaknya kita mungkin pernah restitusi itu menyelesaikan permasalahan yang ada. Bagaimana menciptakan kondisi anak yang nanti sadar sih akan apa yang dia lakukan tuh. Pernah terbayang nggak Kak Adi? Atau pernah melakukannya nggak? Pernah. Masalah dari itu tuh kan kita adakan seperti itu, misalkan dari diri anak kita minta. Kalau dia berbohong, misalkan dia kan sering berbohong dengan alasan-alasan yang seperti itu, gimana tidak lagi kita? Di situ berarti kita sudah bisa menjadi seorang manajer di sini. Terkadang kita banyak yang menghukum, kenapa kamu berbohong? Ya kan? Tahu nggak kamu berbohong seperti ini membuat dia merasa besar? Kebanyakan seperti itu kita kan, posisi kita kan? Atau menjadi teman, apa dia berbohong sekali-kali? Kita membelanya misalnya kan? Kita banyak posisi seperti itu. Tapi ketika kita menjadi manajer, kita akan mengidentifikasi pada anak itu, gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya, Bu Murni. Mohon maaf agak ke belakang sedikit, Bu Murni. Boleh dimatikan, Bu Murni. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.